Sejak Ahmad Al-Ghazali atau yang biasa dipanggil Al sempat dipertemukan dengan Farhad Abbas di sebuah media, Ahmad Dhani masih merasa keberatan. Meski media yang bersangkutan sudah meminta maaf, tapi Dhani selaku ayah tetap menunjukkan aksi protesnya dengan mendatangi Komisi Penyiaran Indonesia kemarin sore. Kedatangan bapak 4 orang anak ini disambut baik oleh Komisi Penyiaran Indonesia dan Dhani sempat berbincang-bincang sebentar untuk bertukar pikiran mengenai kasus yang menyangkut anak-anaknya. Berikut cuplikan liputannya. Jadi ceritanya saya datang ke sini ini agak telat karena sudah segera ditegur oleh Mbak Lini. Gitu. Karena hal ini sebenarnya sangat memalukan. Hal ini menurut saya sangat memalukan dunia jurnalistik ya. Bayangkan saja kalau itu terjadi pada anak-anak saudara-saudara. Anak Anda yang sangat dicintai seperti halnya Al, putra mahkota saya kan. Al itu putra mahkota saya. Dia anak pertama. Oh iya Mas, putra mahkota. Saya nggak bohong, memang dia putra mahkota. Kalau dulu kan putra bungsu. Nah, ini putra mahkota. Diperlakukan seperti itu tuh rasanya itu sakit sekali. Rasanya itu sakit sekali. Makanya saya sampai datang menyempatkan ke sini. Menurut saya ini penting, makanya saya harus datang. Bukan ini nggak penting. Ini harus ada bukan efek jera ya, tapi harus ada pengertian yang dalam bahwa ini benar-benar salah supaya kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Menampilkan anak di bawah umur itu nggak boleh, karena Al kan masih di bawah umur, apalagi di wawancara ya, itu sebenarnya nggak boleh. Tadi Mas Ahmad Dhani juga kita ingetin, Mas, lain kali jangan diizinkan. Cuma soalnya infotainment ya kasih tahu anaknya. Kenapa begitu? Karena anak di bawah umur itu masih dalam tahap perlindungan. Karena dia masih masa depannya masih panjang, gitu loh. Tidak boleh menimbulkan efek-efek trauma psikologis. Gitu. Lah ini kan yang kemarin-kemarin itu akhirnya kemudian dihentikan sama KPI karena kan seolah-olah ini menjadi persoalan publik, padahal ini persoalan di antara mereka. Ya kan, ini kan persoalan pribadi kan. Nah, persoalan pribadi ya sudah. Jangan kemudian ini difasilitasi seolah-olah menjadi persoalan publik. Kalau penggarapannya seperti ini terus, mengadu-adu terus persoalan-persoalan pribadi, itu ya sebenarnya roh jurnalistiknya nggak ada. Karena apa? Karena jurnalistik itu adalah persoalan publik. Jadi semakin tinggi kepentingan publiknya, maka derajat jurnalistik itu semakin tinggi pula. Tapi kalau dia nggak ada persoalan publiknya, maka derajat jurnalistik juga nggak ada. Batasnya di situ. Nah, bagaimana infotainment, apakah dilarang atau tidak? Sebenarnya kita tidak akan melarang infotainment. Tetapi, jadi gini, semua siaran, bukan hanya infotainment, itu akan kita coba ingatkan. Itu dengan yang namanya tujuan undang-undang siaran. Oke, kalau melihat masalah ini ya, saya hanya mengutip kata-kata dari Al. Damai itu lebih indah. Nah itu dia, jangan itu ada udah permasalahan. simple, ya kan? Udah deh ya, nggak usah lagi ada penayangan yang melibatkan konflik kayak gini, ataupun malah media yang jadi wadah untuk pertikaian pihak-pihak yang ya menurut kita ya mungkin kurang penting gitu Ya, kan. Ada hal-hal yang mudah-mudahan penting. bisa diselesaikan ya kan, dengan beberapa pihak yang terkait ya kan. Udahlah gitu loh. Sudahi saja, damai saja lah. Akhir tahun udah jangan berantem-berantem, mendingan mikirin liburan ya kan, mau tahun baruan kemana. Iya, tapi ya masih terkait soal